Nah, materi hari ini melanjutkan materi yang kemarin. Eh, Kalau kemarin kita itu sudah sampai di eh, connect ke database ya. Nah, dan juga kita telah membuat sebuah tabel dan database di MySQL. Nah, sekarang kita akan membuat form dari tabel yang sudah kita buat kemarin. Nah, ini langsung mulai aja. Dari 7 ya. Nah, form insert ya. Sekarang adalah insert.php. Nah, untuk teksnya kelihatan kan ya? Apa kurang besar? Kurang kurang besar, Mas. Kurang besar. Ya, segitu cukup, Mas. Udah kelihatan. Editornya? Editornya kelihatan. Editornya. Kalau aku sih kelihatan, Mas. Coba tak besarin lagi ya. Oh, gimana ya? Size. Lumayan besar ya. Nah, eh, kemarin itu kan day 6 kita telah membuat koneksi ya. Nah, untuk bagian ini mari kita copy aja. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum eh, kita membuat proses insertnya, kita pertama-tama siapkan dulu formnya ya. Formnya itu pembuatannya seperti yang sudah-sudah seperti ini. Jadi ada form, method post, kemudian ada nama, alamat. Nah, kita copy aja bagian ini. Eh, Nah, ini database yang kemarin ya. Kamu masih nyimpen kan ya? Nah, ini kan di sini ada nama, alamat, jenis kelamin, dan pun. Nah, ini di sini kita juga tulis nama, kemudian alamat, jenis kelamin. Nah, tadi singkatnya copy paste ya. Alamat, jenis kelamin, kemudian dan juga yang terakhir adalah pun. Ini dihapus dulu ya bagian ini. Nanti kita tambahkan di belakang. Nah, ini kita sesuaikan dengan ini, nama ini. Bisa sesuai nama ini atau buat nama sendiri, boleh. Nah, ini ada phone, kemudian ini jenis kelamin, alamat, nama. Nah, kita coba tes di sini ya. Localhost, kemudian Apresto Academy, dari 7, insert. Nah, formnya udah jadi ya. Formnya jadi. Nah, kemudian
eh, kita buat untuk yang nangkap eh, dari inputannya ini. Nah, sama seperti kemarin Compos. Nah, itu kan kita menggunakan seperti ini. Nah, kita coba copy aja bagian ini. Nah, kita copy, ada nama, alamat, kemudian ada jenis kelamin, pos, jenis kelamin. Nah, ini juga sama sini, jenis kelamin. Kemudian di sini ada phone. Nah, dalam ini dalam PHP yang terbaru kita kan sekarang sudah menggunakan PHP 8 ya. Nah, kita menggunakan PHP 8. Nah, penulisan ini kan selasa panjang ya, selasa panjang. Nah, di PHP 8 kita bisa menyingkatnya dengan proses seperti ini. Jadi yang awalnya ini kita bisa tulis jadi $post, kemudian pun, nah kasih tanda tanya 2, kemudian default value. Nah, jadi dari penulisan yang panjang ini kan iset, post, kemudian tanda tanya, dan ada post, kemudian default value-nya adalah empty string ya. Nah, di PHP 8 kita bisa menulis secara singkat seperti ini. Jadi maksudnya jika ada sebuah nilai dari ini, maka dia akan pakai ini. Kalau nggak ada, dia akan pakai kosong. Nah, ini bisa convert. Silahkan kalau di VS Code nggak ada yang tinggal klik ditulis manual ya. Ini pakai PHP Storm soalnya. Nah, eh, setelah ini kemudian kita akan eh, memvalidasi bagian ini. Jadi ketika semua inputan nanti kosong, eh, tidak diisi, maka kita tidak akan memproses. Nah, kemudian jika nanti semua telah diisi, nah maka akan diproses bagian ini. Jadi di sini akan ada insert ke database. Nah, bagian input kosong kita hapus saja. Nah, ini kosongin aja. Nah, kemudian yang tadi diisikan lagi ya ke sini ya, value, kemudian ada nama, value, alamat, value, jenis kelamin, dan value, pun. Hmm? Dari aku. Nah, kita coba refresh ya, kita tes alamat, kemudian nama, Tabib, alamat, Wonosobo, jenis kelamin L, dan nomornya 089 08 dan sekian-sekian. Ini kan sudah ketika disubmit kan ini nggak hilang ya. Nah, ini tidak hilang. Nah, sekarang bentar. Oh, ini kasih empty. Nah, ini udah masuk sini. Jadi untuk inputannya sudah valid ya. Misal katakanlah ini mau kasih info. Semua inputan harus diisi. Nah, ketika ini dikosongin, nah dia kan minta semua inputan harus diisi. Nah, nah
ini kan sama seperti pelajaran form post sebelumnya. Nah, kita sudah sampai di tahap ini. Nah, kemudian setelah kita membuat yang seperti ini, kita akan memasukkan ke dalam database. Gimana caranya? Caranya adalah dengan eh, buat query MySQL query. Di sini ada variabel koneksi. Yang pertama itu variabel koneksi dari ini ya, dari MySQL Connect. Kemudian yang kedua adalah bentuk query-nya atau SQL. Nah, kita buat. Nah, untuk memasukkan ke database, kita masukkan perintah insert into eh, nama database-nya. Nah, kita kan membuat nama tabelnya. Tabel kita kan adalah person ya. Jadi kita kasih person. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan mendeklarasikan apa? Mendeklarasikan nama kolomnya. Jadi katakanlah nama, alamat, jenis kelamin, kemudian pun. Ah, baru values. Nah, values ini dia menggunakan petik ya. Kalau tadi itu untuk nama kolom, kita tidak menggunakan petik. Kalau value-nya kita pakai petik. Nama, kemudian dipetik alamat, jenis kelamin, pun. Nah, yang pertama adalah dengan menuliskan beserta dengan nama kolomnya. Nah, model yang kedua itu dengan tidak menyebutkan nama kolomnya. Ini kan yang pakai kolom, aku komen dulu. Nah, ini bisa langsung seperti ini. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika kita mendeklarasikan nama kolomnya, nah ini kan urut ya, nama, alamat, jenis kelamin, pun. Nah, itu kita bisa balik-balik katakanlah ini depan itu alamat dulu. Nah, baru sini nama, baru sini nama. Maka di sini ya ditulis adalah dengan alamat baru nama. Nah, misalkan ini mau insert satu aja nih, maupun aja. Nah, maka sini deklarasikan kolomnya itu pun, kemudian di sini hanya pun saja. Nah, itulah kegunaannya pendeklarasian untuk nama kolom di MySQL-nya. Nah, sedangkan jika langsung values, maka ini harus ditulis semua. Jadi ini kan ada ID, nama, alamat, jenis kelamin pun ya. Maka di sini harus ada insert untuk kolom ID. Nah, karena kolom ID ini auto increment, maka di sini bisa ditulis dengan nol. Nah, ini kan urut ya. Nol ini untuk ID, kemudian ada untuk nama, alamat, jenis kelamin, dan pun. Nah, jika kolomnya banyak, itu disarankan menggunakan ini aja. Jadi dideklarasikan untuk nama kolomnya. Nah, jadi enggak semua kita insert. Nah, kita pakai yang ini aja. Jadi, uh, nah karena ID ini auto increment, kalau penggunaannya dengan menggunakan nama kolom, maka ID nggak perlu ditulis. Nah, karena jika nggak ditulis, maka otomatis dia akan insert satu persatu. Nah, oke, kita coba ya, MySQL. MySQL error, query. Oh, ada error.
else kok berhasil dimasukkan. Nah, kita coba ya. Nah, kita submit. Oh, sorry, di komen dulu aja ini. Nah, kita tes. Ini udah nggak ada message apa-apa. Kita coba cek di tabelnya. Hmm. Nah, dia udah ke insert ya. Nah, tadi kan kita reload 2 kali ya. Nah, dia udah ke insert ini. If query itu gagal insert else berhasil insert. Berhasil insert. Nah, kemudian dia udah ke insert. Nah, terus eh, ini kan tadi setelah insert kan dia masih ada nih. Nah, gimana cara eh, mengosongkan lagi? Mengosongkan lagi adalah dengan kita override aja untuk nilai-nilai ini. Jadi setelah berhasil, kita kasih nama dengan ini terus alamat. Jadi dikosongkan lagi variabelnya. Yes. Nah, dia berhasil insert dan formnya udah kosong. Nah, ini ada. Oh. Nah, gimana kalau misalkan tadi kan jenis kelamin kita kan udah set ya. Jenis kelamin itu kita set ke enum L dan P. Tapi, nah, jika kita menggunakan inputan model kayak gini, ini kan bebas nih, bisa dimasukin laki-laki atau perempuan. Nah, untuk pilihan yang udah pasti, ini kan pilihannya pasti ya, ada L, ada juga P. Nah, kita bisa membuat dengan model radio button. Nah, radio button itu apa? Nah, kita coba cek input tipe radio, kemudian value-nya L. Value L, kasih nama laki-laki. Kemudian BR, kita copy. Kemudian ini ada P. Oh, ini di atasnya, sorry. Untuk perempuan. Nah, ini untuk name-nya sama. Name-nya itu sama-sama jenis kelamin. Ini jenis kelamin. Nah, kenapa name-nya sama? Nah, kenapa name-nya sama? Jadi supaya ketika kita ya memilih itu dia cuma salah satu. Nah, kalau ini name-nya beda, katakanlah ini jenis kelamin 2 ya, maka kita bisa memilih semuanya.
Nah, maka dari itu untuk nama kelamin tetap satu. Nah, kemudian pilih. Nah, kira-kira begitu untuk proses insert ke MySQL. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mas Maul, Mas Erik, Mbak Ejal, ini Mas Risto atau Mbak Mika. Aku mau tanya yang itu Mas di script query-nya. Aku nemu error ya Mas. Gimana? Silahkan share screen. Oke, Eh, disable Mas. bentar. Multiple. Sekarang Aku gimana? Bisa. Bisa share screen. aku dulu. Udah Mas. Belum. Bentar. Ya, udah kelihatan. Nah ini aku kena error di sini ya. Nggak tahu kenapa ya Mas. Oh, itu nggak ditulis query-nya. Nggak Oh, ditulis. iya, iya. Heeh. Ini query-nya dihapus itu kata query. Sorry, di tempatku ada hint-nya soalnya. Tadi gini tok ya. Ya, heeh. Ini belakangnya berarti cek koma. Nah, titik koma ya, gitu. Ada dari tadi kok error di situ terus kayak Mas aku bingung. Oh, sorry. Aduh. Coba dites insert. Nah, bentar Mas. Kan belum di insert langsung bisa Mas ya. Eh, bisa. Loh, salah. Di browse. Browse. Gimana Eh, Mas? tab pertama. Tab pertama. Nah, Oke, nah itu. Browse. Nah, udah keisi oke ya. masuk. L. Oke, oke, makasih Mas. Oke. Yang lain gimana? Yang lain? Aku nyimak dulu prakteknya nanti. Oh, nyimak dulu. Oke. Eh, Mbak Mika, tolong bilangin ke Mas Risto apa ini ya? Unitnya udah ke limit lagi. Oh ya, boleh Mas. Ya, makasih. Oh, oh ya, udah kelihatan screen-nya lagi nih ya. Ya ada, Eh, udah Mas. jadi apa? Ini kan ada tulisan query nih. Nah, ini adalah inline hint. Nah, ini bawaan dari editor. Sorry tadi nggak tak matikan. Oh, yang pegang Pak Dimas sih Mas. Mas, aku lihat ini deh, apa? Dashboardnya mau tak foto dulu. Hah? Lihat ininya, codingannya yang ke atas. Oh, codingannya ini. Bentar. Ini.
Udah Nah, Mas, bawahin. Bawahin Mas. sebentar. Ini, Ya udah, makasih. oke. Mana ya tadi? Disable. Oke, yang mau bertanya siapa? Ini kan waktunya udah mau habis nih. Mau lanjut buka room atau udah untuk besok? Untuk besok antriannya apa? Soalnya yang ikut cuma sedikit Mas. Nanti gimana? Iya ya. Lagian buat PR. Berarti tadi query-nya dihapus ya, yang insert into. Iya, yang bagian ini dihapus. Yang query ini nggak ikut-ikutan. Nah, jadi penulisannya kayak gini ya. Terus sebenarnya langsung ya. Insert into gini ya. Nah, jadi nggak ada query di depan sini. Berarti kalau untuk lanjut besok, ini saya tutup ya. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Kita jumpa kembali besok ya. Ya, Sorry. makasih. Tutup ya.